Halo semuanya, saya Fata dan sekarang saya di booth Aletra di Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Nah, kita akan bahas mengenai salah satu mobil baru yang lagi happening di pameran ini, yaitu Aletra L8 EV. Seperti apa? Kita simak videonya. Oke, sebelum kita bahas mengenai mobilnya, kita bahas dulu mengenai brand dari Aletra. Jadi, Aletra ini merupakan brand mobil yang asli Indonesia karena dimiliki dan dipegang langsung oleh orang Indonesia asli. Dan mereka bersama dengan produsen mobil listrik asal Cina, yaitu Li-Fan, yang masih bagian dari grup Geely gitu. Nah, setelah melalui berbagai proses kerjasama dan juga melalui berbagai proses research and development, akhirnya mereka mengeluarkan produk pertamanya, yaitu MPV listrik Aletra L8 EV begitu. Nah, bicara mengenai komitmen, sebenarnya nanti Aletra ini berencana akan memiliki sekitar belasan dealer sampai nanti akhir tahun 2020 mendatang yang ada di kota-kota besar Indonesia seperti di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, ada juga di Medan dan juga di Batam gitu. Dan kemungkinan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang seperti itu. Nah, terus juga mengenai mobil ini memang rencananya akan dirakit di PT Honda Indonesia Motor di pabrik barunya di daerah Cikampek, Jawa Barat seperti itu di awal tahun 2020 mendatang. Jadi nanti mobil ini masih didatangkan dari Cina, tetapi nanti pada saat dijual dan diserahkan pada konsumen itu sudah buatan Indonesia gitu. Oke, kita saja mengenai mobilnya. Oke, yang beda dengan versi Cina adalah di bagian tampang depannya. Nah, sekali di tampang depan dari Aletra L8 EV ini jadi dilihat lebih elegan, lebih manis, terutama di bagian disk chrome ini memanjang ya, seperti jadi kesannya elegan dan mewah, dan selain itu clean gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak aksesoris macam-macam di sini gitu. Nah, terus juga di bagian tengah sini ini ada logo Li-Fan. Jadi logo Li-Fan ini juga dipakai di Aletra, dan di dalamnya ini adalah colokan CCS2. Jadi lebih gampang buat ngisi baterai mobil ini di jalanan pakai SPK lu pakai CCS2 gitu. Kenapa? Karena memang di Cina kan memang standarnya GPT, sedangkan di Indonesia kan dia standarnya lebih banyak menggunakan CCS2 begitu. Nah, ngomong-ngomong soal standar ngecasan, jadi kan di Cina kan pakai standar GPT, dan cuma ada satu colokan di bagian tengah sini. Sedangkan di sana juga dia punya sistem swap baterai yang jadi keunggulan dari mobil ini di sana, bukan di sini gitu. Selain dia bisa ngecas SPKU gitu ya, dia juga bisa swap baterai. Jadi misalkan kita tinggal datang ke stasiun swap baterainya, lalu baterai kita yang sudah kosong gitu, sudah low baterai gitu, tinggal kita ganti dan ganti dengan baterai sudah terisi full 100%. Nah, SPKU itu kan minimal paling setengah jam atau bisa sejam lebih gitu. Tapi kalau di swap baterai dia cuma butuh waktu sekitar prosesnya tuh 1 menit saja. Tapi memang untuk Indonesia teknologi swap baterai tidak dibawa ke sini, sehingga dia hanya mengandalkan dari colokan SPKU aja atau di rumah seperti itu. Oke, itu mengenai colokan. Nah, terus juga di bagian lampunya dia sudah menggunakan lampu LED projector dan ada di area bagian sini cukup bagus, dan siap tulisan Geely karena dia menggunakan teknologi dari Geely. Oke, kita beralih ke bagian samping dari Aletra L8 EV. Jadi ini kelihatan secara proporsi badannya ini kelihatannya gagah gitu, khas SUV. Jadi mungkin bisa dibilang mobil ini tuh cocok juga jadi crossover SUV ya, crossover MPV gitu ya. Dan kelihatan dari sini dia punya garis bodi kelihatan tegas banget di bagian garis bodi sini. Terus juga di bagian bawah juga cukup tinggi dan ada kayak semacam over fender yang lumayan tebal di bagian bawahnya gitu. Dan ini yang menambah kemewahan dan juga membedakan Sima versi Cina ada roof rail, juga di atas sana ada sunroof, sebenarnya panoramic roof ya, bukan sunroof yang bisa sampai bisa kebuka gitu. Terus dia juga ada list chrome yang cukup panjang menghiasi bodi samping, dan dia punya pelek ukuran itu sekitar 18 inci gitu. Dia udah two-tone seperti ini bentuknya finishingnya, dan menggunakan ban power ya, yaitu ban Hankook Ion ST AS SUV. Jadi ini cocok juga untuk pengguna SUV ya, ban ini seperti itu. Nah, kita ke bagian belakang. Nah, jika kita penampakan belakang dari Aletra L8 EV, dan seperti yang saya bilang bahwa memang dia desainnya itu masih bukan terinspirasi, memang dia masih berbasis dari asal di Cina, yaitu Geely GIG dan juga di Li-Fan 8. Jadi kelihatan dia punya LED lampu belakang LED yang cukup banyak seperti dan modern, stylish juga. Dan sini tulisan emblem Aletra yang modelnya font seperti ini, tulisan seperti ini. Dan sini adalah L8 EV, dan ada juga list chrome bagian bawah bumper ini gitu. Nah, kita langsung aja mengenai bagasinya, karena ini menjadi keunggulan penting dari si Aletra L8 EV. Kita langsung buka ya. Jadi dia sudah power tailgate, jadi sudah langsung kebuka pintunya. Dan nah, ini dia menjadi keunggulan utama dari si Aletra L8 EV ini, karena dia punya ruang bagasi itu cukup besar.
itu punya kapasitas itu sekitar 459 liter dan diklaim bisa muat 7 koper dengan muat seperti ini. Karena kenapa? Karena dia kan punya lantai bagasi itu bisa sampai dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan bawa barang agak tinggi itu bisa lebih gampang gitu. Dan ada contoh juga di bagian sebelah sana itu ada satu unit Aletra E8 EV dengan diisi koper-koper 7 buah gitu. Jadi asumsinya 7 orang ini masing-masing punya satu koper dengan ukuran mungkin kurang lebih sama, itu bisa muat dengan pas di bagasinya Aletra E8 EV gitu. Atau kalau misalkan masih kurang besar, kurang luas bagasinya, kita bisa lipat jok belakangnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi memang kurang begitu rata, tapi setidaknya masih cukup untuk membawa barang lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Jadi ini lebih dalam lantainya, terus juga dia bisa lebih luas sehingga bagasinya jadi barang-barang yang dimuat jadi lebih banyak lagi seperti itu. Oke, kita langsung ke interiornya. Nah, jadi ini seperti ini interior dari Aletra E8 EV. Jadi walaupun dia basisnya dari Maple Divan 80V, tapi dia Aletra ini bener-bener ngerombak dari kata masih basisnya sama, tapi secara detail desain itu berbeda sama di Cina sana. Pertama di bagian desain dashboardnya memang masih mirip sama di Cina sana, tapi kayak misalkan dia ada tambahan, ada ornamen kayu di bagian sini, terus juga warna interior beda, ada soft touch di bagian sini, juga di bagian sini juga ada soft touch, dan di sini kelihatan banget dia ada warna-warna di bagian disk ini yang tipis-tipis ini. Jadi karena ini mobil ini sudah ada ambient lamp yang bisa kita ganti-ganti warnanya, yang bisa ganti di head unit ini. Kita akan nanti tunjukin seperti apa. Pokoknya kalau kita ganti warna bakal lebih warna-warni seperti itu. Terus juga di sini kelihatan banget di bagian setirnya ini sudah cukup lengkap fitur-fiturnya, ada untuk audio dan juga untuk cruise control. Tapi memang mobil ini juga belum dilengkapi dengan fitur safety canggih kayak ADAS, ada cruise control juga belum ada. Jadi masih cruise control yang biasa. Terus juga di sini kita lihat di sini ada panel instrumen juga lumayan canggih karena dia punya display ini tuh layar itu berukuran 7 inci dan layar itu mengingatkan saya pada GD di era tahun 2010-an akhir lah, 2017 2018 itu tampilannya mungkin seperti ini. Jadi informasi lebih besar, ada kecepatan, ada semacamnya torsi dari motor listriknya, ada juga dari indikator posisi duduk yang belum pakai seatbelt, terus juga ada posisi transmisinya, ada driving mode, segala macam, dan indikator lain ada di sini semuanya. Nah, terus juga di sini dia punya head unit, dia punya ukurannya cukup besar, lebih besar di Cina sana, lebih besar daripada di Cina sana. Head unit ini berukuran 12,4 inci dan ini modelnya floating banget ya. Gede banget di sini, lumayan gede, dan kita bisa lihat dia punya interface-nya juga lumayan keren gitu. Di sini kelihatan ada animasi dari tampilan mobilnya, dan di sini ada driving mode, ada dua ya, ada Eco dan juga ada Sport. Bisa diganti di bagian sini juga. Nah, jadi tiap kita ganti driving mode itu tampilan display mata customer juga akan berubah di situ. Terus juga di bagian bawahnya ada radio. Lalu juga di bagian sini ada AC, dan AC sudah dual zone. Jadi kita bisa atur langsung di bagian head unit atau melalui tombol-tombol ada di bagian bawah sini. Jadi lebih gampang buat kalian yang masih adaptasi kalau misalkan beli punya mobil listrik tapi banyak-banyak fitur ada di bagian head unit gitu. Jadi masih ada tombol-tombolnya juga. Lalu di sini sudah ada juga pengaturan mobil juga, ada lampu, ada driving, tadi ada driving mode ya. Ada ambient lamp ini juga bisa kita ganti warna, ada di bagian head unitnya. Jadi bisa geser-geser, kita geser dari ke biru, berubah jadi biru, lalu juga kita geser ke merah, berubah jadi merah, kita geser ke hijau, langsung jadi berubah jadi hijau. Kalau kita ke biru jadi berubah jadi warna biru gitu. Dan ini ambient lamp ya, bukan cuma di bagian sini tapi juga bagian door trim. Jadi kelihatan banget ya ada perubahan warna kalau kita geser-geser lampu warnanya di bagian sini gitu. Nah, selanjutnya juga energy management. Jadi kita bisa di sini ada informasi berapa sisa baterainya dan juga jarak tempuh dari mobil ini begitu. Nah, itu mengenai fitur di head unitnya. Di sini kita lihat di sini ada bagian tengah sini, konsol tengahnya juga beda banget sama di Cina sana. Di Cina itu nggak begini konsol tengahnya, tapi sama untuk Aletra di Indonesia tuh dibikin 100% berbeda. Contoh di bagian tengah sini sudah ada wireless charging 50 watt, jadi bisa ngecas untuk HP yang sudah bisa wireless charging. Dan di sini ada kayak kisi-kisi kecil di bagian sini untuk ventilasi. Jadi kalau kita ngecas di sini kan suka agak panas ya. Nah, di sini juga ada ventilasi untuk supaya temperatur dari HP ini juga akan tetap terjaga dengan baik gitu. Nah, di sini juga ada tuas transmisinya nih. Ini modelnya juga beda sama di Cina ya, seperti bentukannya. Di sini sebelah kanan ini sebelah kanan transmisi untuk electric parking brake dan auto hold. Dan sebelah kiri sini untuk regenerative braking yang kita bisa atur berapa levelnya di situ. Jadi L1, L2 dan juga L3 begitu. Dan ini ada stability control dan juga tadi untuk pengaturan driving mode di sini. Ada double holder dan ini juga ornamen kayu ya. Di sini juga ada
konsol box yang cukup besar, cukup dalam juga di sini. Dan di sini juga ada semacam sunroof. Bukan sunroof, ini panoramic roof yang cukup bisa dibuka di atas sini seperti itu. Nah, ini besar ya. Oke, terus juga di sini ini joknya juga tebal. Jadi saya udah pernah cobain mobil ini di GJAW, ini joknya tebal banget. Jadi joknya tebal, terus juga suportif, bisa meluk badan dengan baik, sehingga kalau kita mengendarai mobil juga nggak gampang capek karena dia joknya itu juga lumayan tebal gitu. Dan di sini juga ada motif-motifnya tuh cukup unik ya, jadi nggak terlalu ngebosenin bentuk joknya seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian jok baris keduanya. Nah, jadi begini penampakan jok baris kedua dari Aletra A8 EV. Jadi semua tipe dari A8 EV, baik itu tipe terendah dan juga tipe tertinggi, itu menggunakan model jok yang sama, yaitu jok Captain Seat di baris keduanya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali kecuali di baterainya. Nanti kita bahas di spek belakangnya. Nah, jadi ini joknya model Captain Seat dan sama seperti di depan, dia punya bahan yang tebal, bahan busanya tebal banget dan dia cukup sportif. Jadi bisa kalau lagi duduk tuh lebih enak gitu ya, duduk di bagian jok baris keduanya kayak gini. Apalagi dia juga di bagian dotnya sama-sama ada soft touch di bagian sini, bagian sini, dan ini ada ambient lamp ya di bagian tengah sini nih, kelihatan ada gas-gas lampunya. Terus juga dia sudah ada apa di bagian depan sini, sudah ada kantong joknya cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 6 kantong jok di bagian sini. Di sini juga ada kisi AC di bagian tengah, dan sini ada 2 buah USB port, yang satu untuk Type C dan juga untuk Type A di bagian tengah sini. Dan dia sudah ada double blower yang di Cina sana nggak ada gitu. Jadi di sini ada tambahan double blower di bagian sini, kisi AC di bagian plafonnya sebelah kiri kanan. Dan secara legroomnya udah cukup lega ya, udah ngepas ada sejengkal seperti ini. Jadi oke lah untuk ukuran keluarga Indonesia itu masih cukup banget begitu. Dan di sini bisa dimaju mundur seperti ini, bisa dimundurin, bisa dimajuin, bisa juga dimundurin mentok seperti ini, seperti itu, dan bisa direbahin seperti ini. Nah, begitu. Dan kabinnya juga makin keras lagi karena dia sudah ada panoramic roof yang tadi kita buka seperti ini, kelihatan lebih besar lah kan, seperti itu. Oke, kita masuk ke jok bersediganya. Oke, jadi begini penampakan jok bersediga dari Aletra A8 EV. Jadi kalau yang posisi duduk kayak ini memang bagian punggung ini agak tegak ya, karena memang di bagian belakang sini, di bagian ruang bagasi itu ada 7 koper gitu. Jadi kalau koper yang mungkin nggak sebanyak ini, barang-barang nggak sebanyak ini, mungkin joknya bisa lebih lepas sehingga joknya jadi lebih nyaman gitu. Terus juga di bagian bawah jok ya, ini memang sudah agak kecil ya, sehingga memang walaupun mungkin secara akan membantu lebih ke legroom, tetapi dengkulnya jadi agak naik gitu, sehingga ya agak sedikit keangkat gitu ya posisi kakinya seperti itu. Nah, terus juga walaupun begitu, dia joknya ini lengkap ya, 1, 2, 3 buah headrest, berarti sudah bisa muat 3 orang di jok bersediganya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih banyak penumpang bisa muat di Aletra A8 ini seperti itu. Nah, ini lengkap ya, 3 buah headrest, itu juga ada seatbelt 3 titik seperti ini, dan di bagian depan saya ini ada kantong jok. Jadi bisa taruh majalah atau dokumen, bisa taruh di bagian depan sini, kantong jok kayak seperti itu. Terus di sini ada USB port di bagian sebelah kanan sini. Ini modelnya Type A seperti ini, bisa buat ngecas HP. Dan ada 2 buah cup holder yang memang ukurannya kecil ya, tapi sebenarnya bisa ya taruh mungkin air gelas, itu bisa muat di sini seperti itu. Dan tak lupa dia ada kisi AC double blower seperti ini. Jadi semua penumpang dari baris depan, tengah, dan ketiga belakang ini bisa sama-sama mendapatkan kisi AC yang nyaman. Oke, jadi Aletra A8 EV bakal ada dalam 2 tipe, yaitu A8 standar dan juga A8S. Bedanya apa aja dari 2 tipe itu? Sebenarnya bedanya hanya satu aja, yaitu dari baterai saja. Jadi A8 standar itu dia menggunakan baterai berkapasitas 50,4 kWh dengan menggunakan baterai dari LFP. Sedangkan untuk A8S dia punya baterai lebih besar, yaitu sekitar 64,7 kWh, dan dia menggunakan teknologi dari short blade bulletproof yang menggunakan teknologi terbaru dari Geely Group seperti itu. Jadi udah baterai udah beda lagi, kapasitasnya juga beda lagi, dan itu juga bergantung pada jarak tempuhnya. Kalau di A8 standar maksudnya, itu dia jarak tempuhnya sekitar 430 km. Sedangkan untuk yang A8S dia menggunakan jarak tempuhnya itu sekitar 530 km. Jadi dia lebih panjang gitu, dan semuanya menggunakan metode dari CLTC atau dari standar dari Cina sana. Dan dia punya motor listrik itu sama-sama ya, sama aja, itu dia punya tenaga sekitar 161 HP dengan torsi 240 Nm. Jadi udah cukup banget ya untuk penggunaan MPV keluarga seperti ini. Dan selain dari baterai tadi dan jarak tempuh berbeda, itu semua fitur dari eksterior, interior itu semua sama aja dari kedua tipe Aletra ini.
Nah, untuk harganya seperti apa? Jadi harga dari Altra R8 EV ini dimulai dari harga 419 juta rupiah, dan itu harga itu berlaku untuk 200 SPK di GJW 24, dan itu tidak termasuk wall charging. Jadi kalau misalkan mau tambah charging itu harus tambah 10 juta, dan kalau misalkan kalian belinya di luar GJW itu harga bisa bertambah banyak lagi. Dan untuk lebih detail kalian bisa di gambar ini. Oke, overall jadi membuktikan bahwa Arab Indonesia juga mampu mendirikan produsen mobil listrik yang benar-benar menggunakan brand asli Indonesia. Walaupun memang kerjasama dengan dari Cina sana, tapi memang Cina kan sudah terbukti ya dengan teknologi mobil listrik yang sudah diakui di seluruh dunia. Dan mereka juga membawa MPV yang memang sudah menjadi kegemaran masyarakat Indonesia. Jadi sangat tepatlah untuk mereka memperkenalkan MPV yang dengan fitur yang sudah cukup mumpuni, juga performa juga cukup oke, dan bisa jadi satu full package yang menarik lah buat warga Indonesia yang mungkin punya interest untuk membeli MPV listrik dengan harga yang lumayan terjangkau di angka 400 jutaan seperti itu. Dan selain MPV ini, mereka juga menghadirkan dua produk SUV lagi yang kemungkinan besar akan muncul di tahun depan atau tahun 2025. Ada yang SUV 7-seater dan juga model SUV coupe seperti ini. Pokoknya ditunggu aja kejutan dari Altra Indonesia. Oke, sekian video mengenai Altra R8 EV. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share juga subscribe Avatar, dan semoga selanjutnya. Bye-bye.